Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi terkait dengan hukum investasi dan pasar modal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa Nur Asupi SHMKN. Saya adalah salah satu tim pengajar pada mata kuliah hukum investasi dan pasar modal. Ayo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita kembali belajar terkait dengan materi yang berkaitan dengan hukum investasi dan pasar modal. Mari disimak dan semoga pemaparan saya setelah ini mudah dimengerti dan dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan financial market, kemudian terkait dengan go public, saham dan obligasi. Nah, mari kita pahami satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dengan pembahasan pertama terkait dengan financial market. Pertama, kita pahami dulu terkait dengan pengertian dari financial market. Nah, teman-teman, kalau secara umum di dalam keuangan sebenarnya itu dikenal ada dua bentuk pasar. Yang pertama itu ada capital market dan yang kedua ada money market. Nah, capital market itu adalah pasar modal, kemudian kalau money market itu adalah pasar uang. Nah, kedua bentuk ini pada prinsipnya mereka saling memiliki keterikatan satu sama lain. Nah, khususnya untuk di Indonesia, untuk pasar modal itu berada dalam pengawasan Menteri Keuangan, dalam hal ini melalui Bapepam LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, kalau sedangkan pasar uang itu dia di bawah pengawasan Gubernur Bank Indonesia atau BI. Nah, kedua pasar ini mereka itu saling bekerja sama dalam usahanya untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan dinamis yang ada di negara ini. Pengertian dari financial market sendiri atau pasar uang itu bisa diartikan sebagai tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga atau commercial paper yang dilakukan oleh pasar modal atau capital market dan juga penjualan mata uang atau currency seperti yang dilakukan di pasar uang atau money market. Nah, itu adalah pengertian dari financial market. Nah, kemudian financial market sendiri dia memiliki dua bentuk. Nah, kalau teman-teman tadi mendengar atau memahami dari pengertiannya, jadi ada istilah yang keluar. Jadi secara umum gitu ya, dikenal ada dua jenis pasar keuangan. Tadi ada capital market sama money market. Nah, jadi apa sih itu pasar modal? Kalau pasar modal atau capital market itu dia adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan hutang yang diperdagangkan. Nah, kalau pasar uang atau money market itu adalah pasar internasional untuk pelaku transaksi yang memperdagangkan instrumen keuangan pemerintah dan perusahaan dalam jangka pendek. Jadi dia bentuknya kayak misalnya banker acceptance, kemudian surat komersial, sertifikat deposito yang dinegosiasikan, dan juga surat berharga dari bank sentral. Nah, terkait dengan kebijakan pasar uang, pembahasan pasar uang itu maka tidak bisa melepaskan atau mengesampingkan dari peran lembaga moneter yang ada di suatu negara, yaitu dalam hal ini kalau di Indonesia itu ada bank sentral dalam usahanya untuk menciptakan suatu kondisi moneter yang kondusif seperti itu. Kebijakan moneter merupakan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, dalam hal ini gitu ya, pihak yang bertanggung jawab adalah central banking. Lebih tepatnya untuk Indonesia itu dilakukan oleh Bank Indonesia yang disebut dengan the last of resort gitu. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, dijelaskan kalau kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan.
dengan cara yaitu pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau misalnya suku bunga. Nah, kalau menurut berdasarkan literatur, menurut Syamsi dalam Yuswar Jainul Basri dan Mulyadi Subri dijelaskan bahwa kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, kemudian apa saja sih instrumen dalam kebijakan moneter? Nah, dalam mengontrol jumlah uang yang beredar atau JUB, Bank Indonesia itu melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama itu ada interest rate policy atau kebijakan suku bunga. Ini mencakup pada kebijaksanaan suku bunga kredit dan juga deposito. Kemudian yang kedua itu adalah open market policy terkait dengan kebijaksanaan pasar terbuka. Ini diterapkan dengan menjual surat berharga yang dimiliki dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan maksud untuk menarik uang yang beredar atau JUB tadi di masyarakat. Karena dirasa misalnya jumlah yang beredar tersebut terlalu banyak dan pemerintah akan membeli kembali surat berharga yang dijual tersebut dengan analisis bahwa JUB di masyarakat tersebut terlihat sedikit. Nah, kebijakan dari open market policy ini bertujuan untuk menyeimbangkan harga peredaran uang di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah penetapan cash ratio. Nah, ini bentuk kebijakan yang menyangkut penetapan perbandingan antara persentase uang di bank yang harus dijadikan cadangan dan yang boleh dioperasikan. Nah, untuk uang yang dijadikan cadangan, yang dibutuhkan untuk cadangan di bank ini dinamakan reserve recruitment atau yang bisa disingkat dengan RR. Kalau membahas terkait dengan siklus uang di Indonesia gitu ya, maka ada 3 lembaga yang saling berkaitan dan berhubungan. Yang pertama itu ada Perum Peruri, kemudian Bank Indonesia dan juga Badan Umum. Nah, Perum Peruri ini adalah perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Nah, jadi Perum Peruri mereka mengirimkan uang baru ke Bank Sentral. Kemudian dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, mereka mendistribusikan uang kertas dan logam itu ke bank-bank umum. Nah, kemudian bank umum ini dia mendistribusikan uang kepada para nasabahnya, baik lembaga perusahaan maupun perorangan. Nah, setelah itu uang beredar itu melalui kegiatan ekonomi, kemudian berpindah tangan terus-menerus karena orang membeli sesuatu. Nah, perusahaan atau perorangan mendeposit uang mereka termasuk uang lama pada rekening bank mereka, kemudian dari bank tadi masuk lagi ke Bank Indonesia. Karena bank-bank umum dan bank pemerintah itu mengumpulkan uang kertas lama dan uang logam lama dari peredaran dan mengembalikan ke Bank Indonesia. Nah, kemudian uang lama ditarik dan ditarik dari peredaran dan diganti dengan uang baru. Nah, itu adalah gambaran siklus uang yang ada di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, kita membahas mengenai investasi saham dan obligasi, maka kita akan membahas dulu terkait dengan go public. Nah, go public ini mungkin adalah istilah yang juga sering keluar pada saat kita membahas terkait dengan investasi dan pasar modal. Apa sih go public gitu ya? Secara definisi sendiri sebenarnya pengertian dari go public itu perusahaan-perusahaan itu dia memutuskan untuk menjual sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. Nah, kalau menurut pengertian dari ahli, go public itu atau penawaran umum merupakan kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Nah, saat pertama kali perusahaan go public dia sering disebut dengan Initial Public Offering atau IPO. Nah, di dalam pasal 70 ayat 1 di Undang-Undang Pasar Modal itu disebutkan yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapak Pam LK untuk menawarkan atau menjual efek ke masyarakat dan pernyataan tersebut telah efektif.
Nah, kemudian pada pasal 1 angka 19 di Undang-Undang Pasar Modal itu menyebutkan bahwa pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada BPOM LK oleh emiten dalam rangka penawaran umum perusahaan publik. Nah, kemudian setelah dia tadi melakukan go public, kemudian keterbukaan pasca emisi dan rangkaian proses go public itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau terkait dengan pendaftarannya, itu diatur di dalam pasal 86 ayat 1 di Undang-Undang Pasar Modal. Jadi setiap perusahaan yang sudah melakukan go public atau perusahaan publik, yang pertama, dia wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir-akhir hari kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, untuk melaksanakan go public, perusahaan itu dia harus mengikuti beberapa proses dan ketentuan yang berlaku di dalam pasar modal sendiri. Yaitu misalnya di Bursa Efek Jakarta. Nah, dalam proses pendahuluan untuk melakukan go public ini, biasanya perusahaan yang pertama dia penunjukan pihak yang terlibat, kemudian ada proses underwriting, kemudian rekonstruksi dari anggaran dasarnya, kemudian pembuatan laporan dan dokumentasi go public lainnya, dan juga pencatatan pendahuluan atas saham-saham di Bursa Efek. Nah, penyiapan bahan-bahan pendukung juga penting gitu ya, selain 5 hal tadi untuk pelaksanaan proses go public, termasuk juga persoalan legalitas dokumen. Nah, karena itu penyiapan bahan dokumen itu harus diperhatikan. Nah, dokumen-dokumen apa sih yang ada dan penting yang hubungannya dengan proses go public? Yang pertama itu ada legal audit dan legal opinion. Nah, ini dibuat oleh konsultan hukum. Nah, di sini nanti teman-teman hadir ya, kita sebagai orang hukum nih bikin legal audit dan legal opinion. Kemudian laporan keuangan dari akuntan publik. Kemudian ada laporan penilaian oleh perusahaan penilaian aparsial. Kemudian ada draft prospektus, termasuk dalamnya laporan oleh emiten sendiri, dan juga draft prospektus ringkas itu untuk diumumkan di dalam 2 surat kabar atau media cetak seperti itu. Kemudian ada pernyataan pendaftaran dan juga comfort letter. Nah, itu adalah 7 dokumen-dokumen pendukung yang juga penting. Nah, secara umum kalau proses go public itu terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama ada tahapan persiapan untuk go public. Kemudian yang kedua tahap pendahuluan untuk go public, dan yang ketiga tahap pelaksanaan go public. Nah, kemudian apa sih keuntungan pada saat suatu perusahaan dia melakukan go public? Beberapa keuntungan itu, yang pertama dia mampu meningkatkan likuiditas dari perusahaannya. Kemudian dia memberi kesempatan melakukan diverifikasi, kemudian memberi pengaruh pada nilai perusahaan, dan juga memberi kesempatan kepada publik untuk dapat menilai perusahaan secara lebih transparan. Tadi ada istilah underwriter sebelumnya ya. Nah, jadi underwriter itu adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal. Nah, jadi dalam praktek nyatanya sebenarnya underwriter ini akan membantu suatu sindikasi penjaminan yang terdiri dari beberapa underwriter dengan porsi penjamin yang berbeda-beda. Nah, pihak dengan porsi terbesar umumnya merupakan para penjamin pelaksana atas emisi tersebut. Contohnya misalnya pada saat misalnya PTX gitu ya, dia akan melakukan go public, atau dengan kata lain dia menjual sahamnya kepada publik, maka misalnya PT Bank B dia menjadi penjamin emisi bahwa PTX itu layak untuk go public. Nah, sehingga
Dengan begitu, reputasi dari sebuah underwriter itu menjadi penting dalam menyatakan sebuah perusahaan itu layak atau tidak untuk dijamin go public. Karena misalnya jika tidak layak, namun kemudian dinyatakan layak, maka PT X tersebut bermasalah ke depannya nantinya PT B yang harus menanggung akibatnya. Nah, jauh lebih jauhnya lagi, menurunnya reputasi di mata publik. Nah, sebaliknya jika baik dan sukses, reputasi dari Bank B tadi juga ikut terdongkrak ke depan. Kemudian keuntungan underwriter adalah dalam bentuk fee yang semua itu telah terjelaskan dalam kontrak awal seperti itu. Nah, kalau menurut Hendy F. Harudin, disebutkan wujud kerjasama antara penjamin emisi dan emiten adalah berupa kontrak penjamin emisi lengkap dengan berbagai hak dan kewajiban dari pihak masing-masing. Nah, kemudian kontrak tersebut memiliki sistem penjamin dalam dua bentuk. Jadi yang pertama ada yang namanya agen based effort, yang kedua adalah pool commitment. Kalau agen based effort itu berarti penjamin emisi hanya menjual sebatas yang laku. Kalau pool komitmen berarti penjamin emisi menjamin penjualan seluruh saham yang ditawarkan. Bila ada yang tidak terjual, maka penjamin emisi yang membelinya. Dalam proses underwriting ini juga dilakukan proses terhadap emiten yang disebut dengan proses due diligence. Nah, apa aja sih hal-hal yang diperiksa gitu? Yang pertama, anggaran dasar beserta seluruh kelengkapan amandemennya, kemudian daftar pemegang sahamnya, daftar anggota diseleksi dan komisaris, kemudian daftar lokasi bisnis, financial statementnya, kontrak-kontrak yang dibuat oleh emiten, kemudian liabilities kayak short term, long term, dan lainnya, kemudian polis asuransi, hak milik intelektualnya, daftar produksi, perkara-perkara litigasi, daftar supplier, daftar pelanggan, dan lain-lain. Nah, selain underwriter tadi, dalam proses go public juga diperlukan konsultan hukum dan notaris. Nah, pendapat dari konsultan hukum ini dia memiliki pengaruh besar dalam memberikan kepercayaan kepada investor terhadap emiten tersebut. Nah, pendapat dari konsultan hukum ini dia disebut dengan legal opinion. Nah, jika pandangan para konsultan hukum menyatakan bahwa ada persoalan hukum nih gitu ya di emiten ini, maka ini mampu memberikan sinyal negatif kepada investor. Nah, lebih jauh lagi daya minat pada saham perusahaan akan turun. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, pendapat konsultan hukum itu mencakup pemeriksaan atas beberapa dokumen kayak anggaran dasar emiten beserta perubahannya, izin usaha emiten, kemudian bukti pemilikan atau pengurusan harta kekayaan emiten, perikatan oleh emiten dengan pihak lain, dan perkara baik itu perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan pribadi pengurus kepribadiannya. Nah, selain ada konsultan hukum dan notaris, ada juga auditor penjamin emisi. Nah, ini adalah sebuah kantor akuntan publik yang ditunjuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut layak untuk go public. Nah, pernyataan KAP ini sangat dipengaruhi dari segi kelayakan pada saat laporan keuangan dan hasil audit lainnya. Bahwa secara aturan, prosedur dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan go public. Kemudian ada lagi peranan dari Bapepam LK dan Departemen Keuangan. Nah, ini sebagai pihak yang ditunjuk atau diberi kewenangan untuk memutuskan perusahaan mana yang berhak go public dan perusahaan mana yang harus dikeluarkan dari delisting pasar modal. Kemudian kronologi pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia itu seperti apa sih? Jadi secara kronologis jalur yang ditempuh gitu ya, emiten atau perusahaan hingga dia listing di Bursa Efek ada beberapa. Yang pertama, emiten itu dia mengajukan permohonan pencatatan ke bursa, dan kemudian Bursa Efek akan mengevaluasi permohonan tersebut apakah sesuai dengan pencatatan ketentuan bursa. Nah, selanjutnya calon emiten tersebut melakukan presentasi seputar kinerja perusahaannya. Kemudian yang kedua, kalau memenuhi syarat, nanti Bursa Efek akan memberikan surat persetujuan prinsip penyatatan yang dikenal dengan istilah perjanjian pendahuluan. Yang ketiga, selanjutnya calon emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam LK. Kemudian yang keempat, apabila telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam, maka calon emiten melakukan proses penawaran umum yang disebut dengan istilah public offering.
Nah, yang kelima, emiten membayar biaya pencatatan. Kemudian yang keenam, akhirnya emiten tercatat di Bursa Efek dan Bursa Efek mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Nah, pada suatu perusahaan yang ketika sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka ada biaya yang harus dikeluarkan teman-teman, baik itu biaya penyertaan awal maupun biaya penyertaan tahunan. Nah, memang benar misalnya setiap perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk membayar pada penyertaan awal atau initial listing fee dan biaya penyertaan tahunan. Nah, di samping berbagai administrasi lainnya. Adapun kedua biaya tersebut adalah kalau penyertaan awal untuk penyertaan saham pertama itu minimal 10 juta, maksimal 150 juta. Kemudian untuk kita saham tambahan itu minimal 10 juta dan maksimal 10 juta. Dengan catatan itu dihitung dari nilai kapitalisasi dengan tarif berjenjang. Nah, kalau yang kedua penyertaan tahunan itu minimal 5 juta dan maksimal 100 juta dihitung berdasarkan modal di store. Nah, dengan catatan biaya tersebut belum termasuk PPN sebesar 10%. Pembahasan mengenai investasi, maka sangat dekat gitu ya pembahasannya juga mengenai saham. Nah, pada pertemuan kali ini mari kita belajar bersama terkait dengan apa sih itu saham gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas terkait dengan saham. Sebenarnya teman-teman dalam bermain di pasar saham itu secara umum ada 3 pihak. Yang pertama ada investor, kemudian ada spekulan dan juga ada government. Nah, jadi ketiga pihak yang terlibat ini dia sama-sama memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Jadi misalnya pemerintah dia mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi target yang mereka inginkan dalam rencana pembangunan, baik itu misalnya secara pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau pengertian saham itu apa sih gitu ya? Yang pertama, saham itu dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Dan yang ketiga, persediaan yang siap untuk dijual. Itu adalah pengertian saham secara umum. Nah, kemudian dalam pasar modal itu juga dikenal dengan yang namanya common stock dan preferred stock. Nah, common stock itu adalah saham biasa, kalau preference stock itu adalah saham istimewa. Nah, di mana kedua jenis saham ini dia memiliki arti dan aturannya masing-masing. Mari kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, common stock atau saham biasa. Ini adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, baik itu rupiah, dolar, atau misalnya yen dan sebagainya mata uang lainnya. Nah, di mana pemegangnya itu diberi hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS dan juga RUPSLB, rapat umum pemegang saham luar biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Nah, itu adalah common stock atau saham biasa. Nah, kemudian kalau preferred stock atau saham istimewa, ini adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima di setiap kuartal atau per 3 bulan. Nah, kalau sebagai catatan, keuntungan yang diperoleh oleh common stock itu adalah lebih tinggi dibandingkan dari preferred stock. Nah, perolehan keuntungan tersebut juga diikuti oleh tingginya resiko yang akan diterima nantinya, seperti itu. Jenis-jenis saham biasa atau dia disebut dengan common stock tadi,
dia punya kelebihan dibandingkan dengan preference stock, di mana dia bisa ikut terlibat ya teman-teman dalam RUPS ataupun RUPSLB yang otomatis memberikan kewenangan pemegangnya untuk ikut serta dalam menentukan berbagai kebijakan perusahaan. Nah, untuk jenis saham common stock itu terbagi jadi 7. Yang pertama ada blue chip stock atau saham unggulan, kemudian ada growth stock, ada defensive stock atau saham-saham defensif, kemudian ada cyclical stock, kemudian ada seasonal stock dan juga speculative stock. Mari kita pahami satu-satu teman-teman. Nah, yang pertama dulu terkait dengan saham unggulan atau blue chip stock. Ini adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan dan manajemen yang berkualitas seperti itu. Kemudian kalau growth stock itu adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PLR yang tinggi. Kemudian kalau defensive stock, saham-saham defensif itu adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan dan kinerja pasar. Kemudian ada cyclical stock, itu sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Kemudian ada seasonal stock, ini perusahaannya penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca, liburan. Contohnya misalnya pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim Natal, misalnya seperti itu. Kemudian di speculative stock, ini saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi tinggi yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak. Kemudian terkait dengan keuntungan memiliki saham. Jadi apa saja sih keuntungan bagi seseorang yang memiliki saham? Yang pertama, dia memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. Kemudian memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Dan yang ketiga adalah memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa. Salah satu keuntungan tadi dari memiliki saham itu adalah memperoleh dividen. Nah, kalau berdasarkan Black Law Dictionary, dividen itu dikatakan adalah the distribution of current of accumulate earning to the shareholder of corporation pro rate based on the number of share own gitu ya. Jadi pembayaran dividen itu dia dapat dilakukan dalam bentuk pemberian saham, bahkan juga dalam bentuk pemberian properti. Jadi ada beberapa jenis dividen yang merupakan realisasi dari pembayaran dividen. Yang pertama itu ada dividen tunai atau cash dividend. Ini yang dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu tertentu dan dividen tersebut berasal dari dana yang diperoleh secara legal. Dividen ini juga dapat bervariasi, dia dalam jumlah yang tergantung kepada keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua ada dividen properti. Ini adalah suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Kemudian yang ketiga adalah dividen likuidasi. Ini adalah distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, kemudian kalau teman-teman ingat tadi pada saat pembahasan terkait dengan saham ada suatu saham tertentu yang dimana para investor itu mereka memiliki kewenangan ikut dalam pembahasan terkait dengan RUPS dan RUPSLB
PSLB. Apa aja sih yang dibahas gitu ya. Kalau biasanya kalau yang dibahas dalam RUPS itu terkait dengan pembagian dividen pada akhir tahun, kemudian kebijakan untuk melakukan ekspansi perusahaan, kemudian kebijakan penambahan dana dengan cara menjual obligasi atau meminjam ke perbankan, kemudian kebijakan perusahaan untuk menambah utang pada tahun depan karena perusahaan berniat untuk mengeluarkan produk baru. Nah, kemudian kalau pembahasan dalam RUPSLB terkait dengan pergantian direksi dan manajer secara tiba-tiba, kemudian penerbitan right issue, kemudian adanya direksi atau salah satu manajer yang memegang posisi penting terlibat dalam tindak kriminal dan itu mampu mempengaruhi harga saham, dalam artinya nilai saham perusahaan itu mengalami penurunan yang signifikan. Dan yang terakhir terjadi demonstrasi besar-besaran dari para buruh dan permasalahannya telah berlarut-larut tidak ada penyelesaian yang konkret. Nah, itu adalah pembahasan dalam RUPSLB. Nah, kemudian apa saja sih nilai-nilai yang bisa atau apa saja sih faktor penentu gitu ya pada saat membeli saham naik turunnya itu faktor penentunya apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kondisi dan situasi yang menentukan saham itu akan mengalami fluktuasi. Gitu ya. Yang pertama adalah kondisi dari ekonominya sendiri. Bagaimana kondisi ekonomi mikro dan makronya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi atau perluasan usaha. Misalnya kayak membuka kantor cabang, kemudian dia bikin brand officer, kemudian sub brand officer, baik yang itu dibuka secara domestik maupun misalnya sampai ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, adanya pergantian direksi secara tiba-tiba. Kemudian yang keempat, adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. Kemudian kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya. Kemudian ada risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat. Kemudian efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal dari jual beli saham. Nah, itu adalah beberapa faktor penyebab fluktuasi saham. Kemudian apa sih sebenarnya yang menjadikan alasan gitulah alasan seperti itu perusahaan menjual saham? Jadi ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa suatu perusahaan itu dia memutuskan untuk menerbitkan dan menjual saham. Di sini ada 4 alasannya. Yang pertama adalah terkait kebutuhan dana dalam jumlah yang sangat besar dan pihak perbankan itu tidak mampu memberikan pinjaman karena berbagai alasan, misalnya tingginya risiko yang akan dialami jika terjadi kemacetan. Nah, dengan kondisi seperti itu dia ingin ada kebutuhan dana, kemudian di perbankan tidak bisa memenuhi, maka dia menjadikan mereka untuk menjual saham dengan menjadikan perusahaannya PT terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua, keinginan perusahaan untuk mempublikasi kinerja perusahaan secara lebih sistematis. Kemudian yang ketiga, menginginkan harga saham perusahaan terus naik dan terus diminati oleh konsumen secara luas sehingga ini nantinya akan memberikan efek kuat bagi perusahaan seperti rasa percaya diri di kalangan manajemen perusahaan. Kemudian yang keempat, mampu memperkecil risiko yang timbul karena permasalahan risiko diselesaikan dengan pembagian dividen. Nah, kemudian pada saat kita membahas saham, maka kita perlu digarisbawahi beberapa poin ini. Salah satunya adalah terkait dengan pelaku pasar saham. Siapa saja sih yang menjadi atau yang turut terlibat dalam pasar saham? Yang pertama itu ada emiten. Emiten itu adalah sebutan untuk perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Kemudian yang kedua ada underwriter atau penjamin. Nah, itu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Dan yang ketiga adalah broker atau pialang. Nah, sebenarnya itu sudah dijelaskan di awal-awal tadi ya, seperti itu. Cuman itu perlu dinotis kembali. Kemudian ada
lagi yang bagian dari kategori saham pada per sektor industri. Jadi Rally dan Brown itu dia mengkategorikan saham per sektor industri menjadi beberapa. Yang pertama itu saham-saham sektor finansial atau financial stock Excel, kemudian saham-saham sektor barang-barang konsumen tahan lama disebutkan consumer durable Excel, kemudian saham-saham sektor barang modal atau capital good Excel, kemudian saham-saham sektor industri dasar basic industry Excel, dan saham-saham sektor barang kebutuhan pokok atau consumer staples Excel. Nah, kemudian mengenai industri tadi terbagi dari 4 atau kategori industri yang harus dipahami oleh para pialang untuk memutuskan pembelian saham. Apa saja? Yang pertama, industri yang sedang bertumbuh terjadi pada perusahaan muda usianya di mana perusahaan itu masih aktif dan melakukan ekspansi. Kemudian industri matang adalah industri yang kondisinya sudah stabil sehingga lebih cenderung untuk mempertahankan posisi yang sudah ada. Kemudian industri yang mulai menurun itu adalah industri di mana telah sangat mapan dan pasarnya telah terbentuk sehingga perlu adanya inovasi bagus untuk menarik pasar yang baru. Dan yang keempat adalah industri yang sedang berkembang adalah industri yang baru saja berdiri dan masih berupaya untuk mempertahankan hidupnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya tadi sempat saya menyebutkan istilah right issue. Jadi right issue itu teman-teman adalah kebijakan dari perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara melakukan penjualan saham terbatas yang khusus diperuntukkan kepada pemegang saham lama. Dan jika pemegang saham lama tidak membelinya, maka hak tersebut akan hilang. Itu adalah terkait dengan right issue. Kemudian ada tadi juga istilah stock split, itu adalah kebijakan perusahaan untuk melakukan pemecahan saham karena dianggap sudah terlalu tinggi, seperti itu. Itu tadi adalah pembahasan terkait dengan saham. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan obligasi. Jadi salah satu kebijakan dari perusahaan agar bisa mendapatkan dana tanpa harus berhutang ke perbankan dan menerbitkan saham baru adalah dengan menerbitkan yang namanya obligasi. Jadi obligasi itu diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk menghindari risiko yang terjadi di kemudian hari. Sehingga misalnya kita lihat sebenarnya obligasi itu merupakan bagian dari manajemen risiko, yaitu dia mengalihkan risiko yang terjadi di kemudian hari jika nanti pihak perusahaan tidak sanggup lagi membayar bunga obligasi, maka obligasi tersebut masih dapat dialihkan ke dalam bentuk saham atau bentuk lainnya. Nah, bentuk pengalihan ini dilihat sebagai suatu solusi yang ditempuh oleh pihak perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, mekanisme pengalihan ini dilakukan tentu dengan cara merundingkannya dengan pihak pemegang obligasi. Apakah penawaran ini disetujui atau tidak misalnya. Jika tidak, maka bentuk alternatif seperti apa yang diinginkan dan yang mungkin saja pihak pemegang obligasi ingin terlibat dan masuk sebagai salah satu manajemen perusahaan. Jadi dia sistemnya ada negosiasi. Deal atau sampainya kesepakatan itu merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian risiko. Kemudian sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan obligasi, secara definisi apa sih itu obligasi? Jadi obligasi itu merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti misalnya nilai nominal, kemudian tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang
terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Nah, ada beberapa pendapat lain yang mendefinisikan tentang obligasi. Yang pertama, bond atau obligasi disebutkan merupakan janji tertulis dari sebuah perusahaan, pemerintah ataupun lembaga keuangan lainnya untuk membayar sebanyak nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Yang kedua, bond atau obligasi itu adalah sekuritas utang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah yang memiliki suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap. Dan yang ketiga, Dictionary of Economics, Business and Finance memberikan definisi obligasi sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan atau perjanjian tertulis yang telah ditetapkan pemerintah atau selainnya. Perjanjian ini menjelaskan bahwa perusahaan itu mesti membayar sejumlah harta dan bunga dan tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu perjanjian antara dua orang atau lebih bertujuan agar salah satu pihak mesti mempunyai kewajiban yang akan membayar utang kepada pihak yang lain. Kemudian syarat sebuah perusahaan dia berhak menerbitkan obligasi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, dia mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bapepom LK, diantaranya melakukan pada Bapepom LK bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi, dan Bapepom LK secara efektif menyatakan layak. Yang kedua, perusahaan yang bersangkutan itu telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. Dan yang terakhir, pada 2 dan 3 tahun terakhir perusahaan selalu mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Nah, jadi pada saat mau menerbitkan obligasi, perusahaan itu harus memenuhi keempat syarat ini. Nah, kemudian siapa saja sih pihak yang berhak menerbitkan obligasi? Jadi obligasi itu diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikannya dan sebagainya. Nah, ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi. Yang pertama itu perusahaan, yang kedua itu pemerintah, yang ketiga pemerintah negara bagian. Kalau di Indonesia itu sering dijelaskan atau dipahami sebagai pemerintah daerah atau Pemda, kemudian ada pemerintah asing dan juga perusahaan asing. Nah, untuk obligasi, pembahasan terkait dengan obligasi dan pemerintah daerah. Jadi kalau tadi salah satu yang berhak menerbitkan obligasi adalah pemerintah daerah gitu ya. Nah, kemudian dalam era otonomi daerah dijelaskan bahwa menyatakan pada dasarnya obligasi daerah hanya salah satu alternatif dari berbagai jenis pinjaman daerah. Sehingga kebijakan penjualan obligasi oleh Pemda ke luar negeri juga menjadi salah satu cara mencari pinjaman ke luar negeri. Tentu penerbitan obligasi di sini tetap harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, dalam keputusan penerbitan obligasi daerah ini, pemerintah telah menunjuk Menteri Keuangan yang bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk memutuskan terkait layak atau tidak layaknya suatu daerah itu menerbitkan obligasi. Nah, karena jangan sampai misalnya dia menerbitkan obligasi malah menjadi beban bagi daerah yang bersangkutan di kemudian hari. Seperti misalnya dia tidak sanggup membayar pada saat itu tempo, kemudian tidak mempergunakan hasil penjualan obligasi tersebut tepat pada tempatnya, kemudian berapa ukuran kebijakan dana dalam bentuk rupiah atau dolar pada jumlah obligasi yang diterbitkan, seperti total obligasi yang dijual misalnya sebanyak 3 triliun kah, atau misalnya 2 miliar dihubungkan dengan besaran proyek yang akan dilaksanakan serta turnover yang akan mampu diberikan oleh proyek tersebut di masa yang akan datang.
Kemudian yang keempat terkait dengan misalnya kualitas sumber daya manusia daerah untuk mengelola dan mengalokasikan dana yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi tersebut, serta membayar setiap kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu. Nah, jika ternyata misalnya kemampuan SDM daerahnya masih lemah, maka ini akan berefek pada macet atau tertundanya pembayaran kewajiban obligasi tersebut. Nah, kemudian apa sih yang menjadi alasan bagi suatu perusahaan dia menerbitkan obligasi? Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena kalau menerbitkan saham itu hitungannya adalah per lot, dan satu lot itu adalah 500 lembar. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan atau dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Beda jenis dan karakteristik obligasinya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi alasan orang membeli obligasi gitu ya? Di sini kalau berdasarkan literatur itu disebutkan ada 5. Yang pertama, dia memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap dan tidak berubah. Tadi kan kalau ingat membahas saham itu ada fluktuasi ya, naik turun. Kalau obligasi dia bunganya tetap. Kemudian yang kedua, obligasi itu diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat ada permasalahan. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi itu dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasi tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Kemudian yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian tadi Pemda akan memberi pengaruh kepada pelayanan publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Di dalam obligasi itu dikenal dengan hal yang dinamakan sebagai peringkat obligasi. Nah, jadi obligasi yang dijual ke publik itu dalam perspektif para pembeli, mereka melihat berdasarkan peringkat atau rating. Nah, peringkat tersebut itu dia menggambarkan pada kredibel dari prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu current asset perusahaan. Oleh karena itu tidak sembarang obligasi yang akan dibeli, tapi obligasi yang dibeli itu biasanya diutamakan didasarkan pada rekomendasi dari lembaga peringkat yang selama ini telah terpercaya dan teruji penilaiannya di tingkat internasional. Nah, beberapa lembaga pemeringkat atau rating agency yang ada di dunia, misalnya Moody Investor Service, kemudian ada Standard & Poor's Corporation, kemudian Duff & Phelps, kemudian Fitch Investor Service, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau rating agency yang ada di Indonesia itu PT Pemeringkat Efek Indonesia atau disingkat VPindo, kemudian ada PT Kastik dan lain-lain. Nah, itu dia memiliki kode-kode arti terkait dengan pemeringkatan. Misalnya triple A, kualitas terbaik dalam risiko terkecil, penerbitannya stabil dan diandalkan. Kemudian double A, kualitas tinggi dengan risiko jangka panjang yang lebih sedikit. Kemudian ada A, kualitas tinggi hingga menengah dengan banyak atribut kuat tetapi agak rentan terhadap kondisi perekonomian. Misalnya kemudian ada triple B, kualitas menengah gitu. Nah, kode-kode tersebut dimiliki oleh masing-masing pemeringkat gitu ya. Jadi mereka punya kode-kode tersendiri terkait dengan pemeringkatannya.
Nah, kemudian kalau dalam konsep prudential principle atau prinsip kehati-hatian, telah terjelaskan bahwa bagaimanapun suatu lembaga yang begitu prestisius gitu ya telah mengeluarkan dan memberikan informasi tentang peringkat obligasi, tapi tetap kondisi yang terjadi di masa lalu dapat atau tidak ada yang bisa meramalkan. Jadi apa yang terjadi di depan atau di belakang tidak bisa meramalkan. Yang harus diingat bahwa lembaga pemeringkat tadi dia memberikan dan membuat peringkat berdasarkan data-data informasi masa lalu, yang karena itu belum tentu kondisinya sama dengan yang terjadi pada saat itu. Dan ini sebagaimana juga ditegaskan oleh salah satu pendapat gitu oleh Diana Laura Darmawangsa bahwa peringkat masing-masing obligasi dari lembaga pemeringkat pada kenyataannya tidak dapat menjamin dengan pasti tingkat pengambilan terhadap para investor, tapi itu jadi salah satu acuan gitu ya. Kemudian teman-teman, obligasi itu dia termasuk dalam kategori commercial paper. Nah, commercial paper ini dia memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantumnya nilai nominal, kemudiannya ada waktu atau deadline kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit, kemudian nilai uang yang tercantum pada commercial paper itu jauh melebihi nilai uang jenis instrumen pasar uang lainnya, kecuali dia treasury bills, dan sebagian besar diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti perusahaan holding bank atau bank holding company, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penjualan dan keuangan pribadi, asuransi, dan juga leasing. Kemudian bila kita memposisikan obligasi itu masuk dalam kategori commercial paper, maka artinya obligasi tersebut diterbitkan dengan alasan yang jelas dan kuat. Angka nominal tertera di obligasi itu menggambarkan angka-angka yang keluar masuk ke kas perusahaan secara tunai, karena obligasi itu dijual, dibeli harus melalui uang tunai atau cash, yaitu misalnya rupiah kah, yen, dolar Amerika, euro, dan juga bentuk uang yang lainnya. Jika kita melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada treasury bond, kemudian yang kedua ada corporate bond, kemudian ada municipal bond, dan juga foreign bond. Nah, kalau treasury bond itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara, adapun risikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Kemudian kalau corporate bond ini obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini dia mengandung berbagai macam permasalahan, seperti misalnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut dia mengalami risk default atau risiko gagal bayar dengan misalnya sebab-sebab tertentu, dan jika tingkat risiko gagal membayar semakin tinggi, maka semakin tinggi suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Kemudian ada municipal bond, ini ada yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dari Pemda, dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risikonya adalah sama-sama memiliki risiko namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Nah, kemudian terakhir adalah foreign bond. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing, dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Nah, risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Nah, kemudian jenis dan karakteristik obligasi. Kajian tentang obligasi itu menjadi semakin menarik, teman-teman, kalau kita memahami secara lebih kompleks. Ada beberapa jenis dan karakteristik obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Disebutkan kalau berdasarkan literatur itu ada 8. Yang pertama itu adalah obligasi dengan jaminan. Ini adalah
obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan aset real. Sehingga misalnya perusahaan itu gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Nah, kemudian perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi junior atau second mortgage bond, yaitu obligasi dengan menggunakan jaminan aset real yang sama dengan obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi bisa diambil contoh, misalnya PT XYZ dia menerbitkan obligasi misalnya senilai 4 juta dengan menggunakan jaminan tanah bangunan di gudang PT XYZ senilai 10 juta. Kemudian beberapa waktu kemudian PT XYZ ini dia mengeluarkan kembali obligasi senilai 2 juta dengan menggunakan jaminan tanah dan gudang bangunan yang sama dengan obligasi pertama. Nah, maka obligasi yang pertama kali diterbitkan oleh PT XYZ tersebut disebut dengan obligasi senior. Nah, kemudian yang kedua tadi disebut dengan obligasi junior. Nah, jika terjadi likuidasi, maka pemegang obligasi yang kedua akan mempunyai hak atas jaminan tersebut setelah hak pemegang obligasi pertama itu terpenuhi. Yang kedua, ada obligasi tanpa jaminan. Nah, ini diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Nah, sama halnya dengan obligasi dengan jaminan, perusahaan itu juga bisa menerbitkan obligasi tanpa jaminan setelah obligasi tanpa jaminan diterbitkan atau disebut dengan subordinate atau junior debentor seperti itu. Kemudian yang ketiga ada obligasi konversi. Ini adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan yang pada hari tetapkannya. Sehingga pemegang obligasi itu mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Di sisi lain, perusahaan emiten akan memperoleh keuntungan karena umumnya obligasi konversi ini dia memberikan tingkat kupon yang relatif lebih rendah dibandingkan obligasi biasa. Kemudian yang keempat, obligasi yang disertai dengan waran. Nah, dengan adanya waran, maka pemegang obligasi itu dia mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Nah, sama halnya dengan obligasi konversi, pemegang obligasi dengan waran akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan capital gain jika harga saham mengalami kenaikan. Nah, emiten juga memperoleh keuntungan dengan memberikan kupon yang lebih rendah karena obligasi dengan waran dan obligasi konversi umumnya memberikan tingkat kupon yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi biasa. Kemudian yang kelima, obligasi tanpa kupon itu adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Nah, obligasi tanpa kupon ini umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai pasarnya, sehingga investor akan memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar nilai per obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Kemudian yang keenam, ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Ini adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar berlaku. Umumnya obligasi ditawarkan dengan menggunakan kupon sebesar presentasi tertentu dari suku bunga deposito atau bisa juga kombinasi dengan suku bunga mengambang. Nah, kemudian yang ketujuh, putable bond. Ini adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Putable bond ini dia melindungi pemegang obligasi terhadap fluktuasi tingkat bunga yang terjadi. Jika tingkat bunga pasar mengalami kenaikan dan harga obligasi akan mengalami penurunan, maka pemegang obligasi tersebut dapat menginvestasikan kembali dananya pada tingkat bunga yang sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah junk bond, adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Kalau junk bond ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi atau perusahaan yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi itu
itu memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Nah, untuk itu ada dua bentuk keputusan yang biasanya berlaku atau diterapkan oleh pemerintah maupun perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term dan memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Contohnya misalnya pada tanggal 26 Februari 2009 gitu ya. Misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Nah, untuk tenor 5 tahun itu diserap misalnya pasar senilai 1 miliar dolar Amerika dengan bunga 10,5%. Nah, sedangkan untuk tenor 10 tahun itu diserap pasar misalnya sampai 2 miliar dolar Amerika Serikat dengan bunga lebih tinggi yaitu 11,75%. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi ada 3 alasan yang menyebabkan gitu ya. Kenapa sih ada perbedaan suku bunga pada saat obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Yang pertama, obligasi itu adalah surat utang. Nah, dalam konsep hutang, semakin lama jangka waktunya, maka semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Nah, karena melihat pada hal ini dan juga melihat pada nilai uang yang semakin jauh waktunya, maka semakin turun nilainya. Semakin lama investor menanamkan uangnya dalam obligasi, semakin besar kerugian yang ditanggungnya dan semakin besar pula penurunan dalam harga obligasi. Kemudian yang kedua, ada konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan. Nah, yaitu pada penggunaan uang semakin cepat digunakan, semakin baik karena semakin cepat bisa di turnover kan. Nah, bisa cepat di turnover secara otomatis risiko juga menjadi lebih tinggi, sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar risiko. Dengan begitu, rekomendasi yang dibuat adalah sulit memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang singkat yaitu 5 tahun. Maka investor guna menghindari kerugian atau memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga yang hanya 10,5% saja. Kemudian yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu, sementara inflasi itu adalah menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang. Maka artinya nilai mata uang semakin lama semakin terjadi penurunan. Itu adalah dari penyebab perbedaan suku bunga yang berkaitan dengan jangka waktu dari obligasi. Nah, kemudian berbeda-bedanya tingkat obligasi itu sangat tergantung pada dua hal. Yang pertama, waktu jatuh temponya suatu obligasi. Jadi suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan bunga obligasi yang berbeda. Kemudian yang kedua terkait dengan premi risiko obligasi. Ini terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi risiko obligasi yang ditanggungnya. Nah, kemudian keuntungan dan kerugian membeli obligasi dalam mata uang asing gitu ya. Nah, pada saat seseorang dia membeli obligasi yang dijual oleh pemerintah asing seperti pemerintah Amerika Serikat, maka ada dua sisi yang akan ia peroleh. Pertama, keuntungan adalah akan mendapatkan kestabilan nilai mata uang walau terjadi fluktuasi karena tetap dibayar dalam mata uang dolar Amerika atau sesuai dengan perjanjian yang tertera dengan jelas pada obligasi tersebut. Nah, kemudian kerugiannya adalah harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dan diterapkan oleh pemerintah dari negara yang bersangkutan. Nah, termasuk pada saat negara yang bersangkutan dia mengalami default atau gagal bayar pada saat jatuh tempo dan kemudian ditunda, maka itu adalah risiko yang harus ditanggung. Sehingga disarankan untuk memperhatikan sekali kinerja ekonomi dan pemerintah negara yang bersangkutan karena itu menjadi garansi bagi si pembeli obligasi. Nah, kemudian bagaimana
kondisi perusahaan yang menerbitkan obligasi dan kemudian perusahaan tersebut bangkrut. Nah, pada kondisi seperti ini, si pemegang obligasi itu dapat menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Kemudian selanjutnya pengadilan akan memproses lebih lanjut. Persoalan ini lebih jauh adalah karena ini menyangkut dengan permasalahan waktu, maka penyelesaian masalah tidak bisa diselesaikan secepat mungkin. Atau pengadilan memberi keputusan yang cepat, kondisi ini menyebabkan dana yang seharusnya bisa dialihkan ke tempat yang lain menjadi terlambat atau tertahan menunggu selesainya putusan di pengadilan. Termasuk aturan pengadilan di berbagai tempat dan berbagai negara itu juga bisa berbeda-beda. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan obligasi. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, jadi itu adalah materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga materinya bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman terima dengan baik. Semoga ilmunya berkah. Saya salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum.